Hati-hati, ini dia 7 teman toksik yang harus lo hindari. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar yang membahas tentang pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk follow juga Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Tentu kita tahu teman itu sangat bermanfaat buat kehidupan sosial kita. Memang menyenangkan ketika kita punya banyak teman, banyak orang yang bisa membantu kita, yang bisa mengerti kita, memahami kita. Namun hati-hati karena ada beberapa teman yang justru toxic, yang justru menghambat growth kita, justru menghambat kita bertumbuh, membuat kita nggak bisa menjadi versi terbaik diri kita. Apa itu? Teman yang toxic. Ada 7 ciri-cirinya. Silahkan, lo bisa cek yang mana yang ada di teman lo. Dan apa yang harus dilakukan kalau kita punya teman yang toxic ini. Yang pertama, yang datang pas lagi perlu doang. Yang kalau kita butuh dia nggak peduli, tapi ketika butuh langsung ke kita. Dan ketika kita sudah terbiasa untuk memberikan apa yang dia butuhkan, melayani dia, membantu dia, maka dia akan terus seperti itu. Maka sesekali kita perlu mengkomunikasikannya untuk, ya dia juga mau bantuin kita dong. Jangan kita doang, artinya tetap kita bangun hubungan yang dalam tanda kutip mutualisme. Tetap kita bangun hubungan yang sama-sama bermanfaat, sama-sama mau bantu. Jadi kalau misalnya ada teman yang datang ketika perlu doang, mungkin bisa kita anggap itu sebagai red flag. Tentu ya pasti teman datang ketika perlu. Tapi coba kita cari hubungan yang ketika kita perlu datang, tapi nggak harus ketika kita butuh sesuatu pun datang. Tetap kita perlu waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita bercerita, untuk kita saling share live update. Dan itu perlu kita biasakan. Yang kedua adalah teman yang menghina atau merendahkan usaha kita. Apalagi kalau kita tidak melakukan jalur-jalur yang umum. Apa itu jalur yang umum? Buat gue jalur yang umum adalah lulus sekolah, lulus kuliah, kerja. Kalau buat gue yang anak teknik jadi engineer. Dan ya udah berkarir di perusahaan. Ketika gue memulai usaha gue, ketika gue memulai menjadi seorang content creator, membangun training bisnis, coaching bisnis, memang gak mudah pada awalnya. Dan disitulah gue tahu siapa teman gue sebenarnya. Siapa yang benar-benar mendukung dan siapa yang nyinyir doang. Ya wajar lah, menjadi seorang creator pasti ada hatersnya, I know that. Dan di situ kita bisa tahu yang mana yang teman sesungguhnya, yang mana yang sekadar mau kenal saja. Dan biasanya terjadi juga ketika baru memulai, orang merendahkan gitu kan, menyepelekan. Tapi ketika udah gede baru dipuji-puji. Itu hal yang umum, dan gue sudah menemukan itu juga dalam karir path gue. Ya gue harap lo gak merasakan dan gak mendapatkan teman yang seperti itu. Tapi coba kalau lo lagi mau usahakan sesuatu, membuat berbagai project atau punya bisnis, mau besar ataupun kecil, lihat siapa yang mendukung lo, siapa yang biasa aja, dan siapa yang malah merendahkan. Lalu yang ketiga, yang maunya hura-hura dan main-main doang. Main-main itu perlu, nongkrong itu perlu. Tapi kalau hanya nongkrong dan main-main doang ketika diajak ngobrol yang deep atau sesuatu tentang apapun itu, tentang karir, tentang hidup, tentang finance, tentang keuangan, nggak pengen ngobrolin itu gitu kan, pengennya yang santai-santai aja, akhirnya itu bisa menghambat kita untuk bertumbuh juga. Jadi perhatikan teman-teman kita tetap perlu teman main, tapi kita juga perlu teman untuk diskusi deep dan bisa beda-beda konteksnya. Kalau gue ngobrolin tentang hidup, gue punya teman yang enak banget sama dia ngobrol tentang hidup. Ada juga teman yang enak banget ngobrol tentang hubungan. Ada juga teman yang enak banget ngobrol tentang perencanaan karir. Jadi setiap kita mencari teman, coba kita cari satu topik yang paling kita suka ngobrol sama dia itu apa. Kalau nggak ada, itu adalah salah satu tanda. Kemudian yang keempat adalah yang nggak punya tujuan hidup, nggak punya cita-cita. Jadi ya udah males, nongkrong aja, hidupnya nggak jelas. Mungkin benar kita perlu bantu mereka. Tapi dalam konteks ini kita cek lagi apakah mereka kesulitan atau mereka emang nggak mau berubah, emang nggak mau bertumbuh. Nah itu hati-hati karena toksiknya bisa mempengaruhi diri kita. Kemudian yang kelima, yang mau menang sendiri, yang maunya egois mulu. Ya jadi nggak mau mengalah, nggak mau sama tadi sebenarnya yang datang pas lagi butuh doang. Tapi di sini konteksnya ketika ada suatu konflik dia nggak mau memikirkan dari pihak lainnya, hanya memikirkan pihak sendiri. Lalu
yang nggak bisa dengerin kalau kita mau curhat, kalau kita mau ngobrol. Nah ini juga ada ya. Jadi terkadang dia juga pengen didengerin, tapi dia nggak mau dengerin. Kita perlu mencari teman yang pencerita yang baik dan juga pendengar yang baik. Ada beberapa teman, ada beberapa sahabat gue yang kalau gue lagi ada masalah, gue lagi ada suatu hal yang perlu dicurhatkan, ya udah gue ngobrol sama beberapa orang tersebut. Ketika kita punya teman yang gak bisa saling cerita secara terbuka, ya berarti gak cocok menjadi teman dekat atau sahabat dekat kita. Terus yang terakhir, yang membiarkan diri kita dalam kesalahan. Ini yang terpenting sih. Jadi terkadang teman kita, oh iya bagus gitu kan, oh iya lanjutkan, oke, keren. Padahal sebenarnya kalau kita lagi salah, ya harusnya mereka berani untuk menegur. Itu yang sahabat sesungguhnya gitu. Daripada sekedar teman yang gak enakan ke kita, yang sungkan, ya mungkin tuh sekedar teman saja. Tapi kalau benar-benar sahabat dekat, biasanya kalau kita salah, kalau kita melenceng, berani menegur kita. Karena mereka tahu apa yang benar-benar baik untuk kita. Ini bukan teman toksik atau enggak sih sepertinya, tapi yang mana yang kita mau masukin ke circle terdekat kita, yang benar-benar menjadi sahabat kita. Teman yang berkualitas atau yang kurang berkualitas. Nah, teman yang berkualitas ya kita masukin ke circle sahabat kita. Dan ketika kita punya teman-teman toksik di sekitar kita, apakah kita tidak berteman sama sekali dengan mereka? Enggak gitu juga. Memang prinsip dalam pertemanan, apakah kamu mempengaruhi atau kamu dipengaruhi? Emang itu prinsipnya. Tapi tidak juga kita memutus tali silaturahim, nggak berteman sama sekali. Tapi kurangilah intensitas bertemu dengan orang-orang yang toksik. Dari yang setiap hari menjadi seminggu sekali atau sebulan sekali cukup. Dan banyakinlah interaksi dengan orang-orang yang produktif, yang positif, yang punya mindset yang bagus. Dan itu akan mempengaruhi diri kita juga. Kalau kita berteman dengan pengangguran semua, maka kita pun akan ikut nganggur. Dan kalau kita berteman dengan pebisnis semuanya, kita pun ikut jadi pebisnis juga. Jadi it's time for reflection. Ada nggak teman yang di lingkungan kamu yang memenuhi satu atau lebih dari kategori-kategori tadi? Kalau ada teman yang memenuhi banyak kategori, ya red flag. Coba perhatikan hubungan kita dengan orang tersebut dan hati-hatilah dengan siapa kita bersahabat. Gue percaya kita nggak perlu pilih-pilih teman. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, bertemanlah dengan semua orang. Tapi pilih-pilihlah teman dekat kita atau sahabat dekat kita. Jadi berkenalan, berteman dengan semua orang, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang berkualitas saja. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman lo, bagikan ke sahabat lo juga. Berterima kasihlah ke mereka karena mereka sudah menjadi sahabat baik lo. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.